Kalau Bu Rudi kenapa namanya sambal? Bener. Bu Rudi. Kalau nanya kenapa namanya sambal, karena pedes kata dia. Kalau mana namanya gula. Kan suamiku namanya Rudi. Masa suami? Masa pakai nama kamu? Tapi kan ini kalau ngomongin kompetitor bisnis kayak sambal, kopi apalagi kita ngomongin Jakarta aja deh. Nah, jangan Jakarta Pak, kopi Secipete aja. Iya, udah sejalan berapa. aja udah segala macam nih. Kalau masing-masing strategi bisnis dengan kompetitor dari Tuku dulu mungkin bertahannya gimana? Sebelum sesi ini aku sudah kelas dulu tadi sama Bu Rudi private. Pesan utamanya memang kita harus punya ciri khas gitu kan. Ibu juga Bu Rudi bilang kita tuh kalau aku bikin sambal harus bikin yang beda sama di pasar. Nah aku pun juga dibikin Tuku juga mau cepetnya sebanyak apapun selama kita punya karakter pasti kita diingat. Apakah kita akan dibeli terus-terusan itu kan masalah cycle-nya. Tapi makanya dengan kita mengangkat Tuku dengan konsep bertetangganya tapi dengan cita rasa kopinya, dari situ harapannya banyak sebuah kalau beli kayak hidupku tuh pokoknya Tuku banget. Jadi nanti makanya kalau sekarang datang ke Cipete ada toser bakunya itu isinya toko serba Tuku tuh di sana. Jadi udah nggak cuma kopi aja tadi kalau ditanya kita ngomongin produk apa. Dulu kita non coffee sudah ada, Tuku Dapan untuk cemilan-cemilannya sudah ada. Segowo itu sego iso digowo Bu. Jadi makanan-makanan yang tinggal dikasih sama Bu Rudinya Bu. Jadi nanti kalau Bu Rudi masuk Tuku. Iya. Langsung deal di sini nih. Oh ada approach di sini. Maksud sih tos serba tadi bahwa nanti ada kaos di sana, ada barang-barang perintil yang kecil. Jatuhnya Tukunya udah jadi brand ya. Ya jadi brand kopinya dan gitu. bisa relate sama pelanggannya itu yang penting ya. Pengennya itu sih, bahkan bukan kita yang pengen bikin itu, kita cuma pengen hadir, produknya seperti ini, nanti tergantung tetangga Tuku senangnya apa, kita mengarahkan ke sana, karena kunci dari semuanya kita cuma pengen mendengarkan tetangga Tuku maunya apa dan kita memberikan yang terbaik. Keren banget. Coba tagline-nya tuh Tuku to be true ya berarti ya. Wah, Nah, katanya tetangga Tuku butuh podcast hancur. Nah ini kan kalau misalnya yang seneng beli kopi Tuku tuh berarti disebutnya tetangga Tuku. Iya. Ya. Kalau Bu Rudi ada yang Tetangga sering sambal. sambal lado mungkin ada. Sambal lado. Gitu. kalau Bu Rudi itu nama pemakannya katanya Rudi Holik ya Bu ya. Belum delicious. Orang terakhir sahabat Rudi ya. Sama Bu. Ya kan tagline-nya percaya apa yang dikatakan Jangan Bu Rudi. ganti nama Rudi dong. Oh nggak ada ya. Nama aslinya Rudi Seswadi. Ingat toh, jangan diganti Ya. Rudi lain. Iya. Bu, ini luar biasanya kan udah lewat beberapa generasi kan. Kalau ibu kan bertahannya di dunia F&B kuliner. Itu cara bertahannya gimana Bu? Kok bisa tetap eksis di tiap generasi yang ada gitu Bu? Ini Kan ya. banyak ibu-ibu lain bikin sambal juga Bu. Aku karena mencintai pekerjaan ini dan aku juga mempunyai kuat semangat bekerja ya. Jadi tetap kualitas tuh tiap hari aku kontrol. Jadi Ibu masih ke dapur ngecekin? Masih ke dapur. Jadi nggak bisa tak lepas gitu, nggak bisa. Ya bisa lah kalau hari ini aku ada keperluan kan aku punya Mbak satu gitu yang bisa diandalkan gitu. Memang harus. Kalau nggak ada ya susah kalau aku sendiri. Ini pelan-pelan udah diatur anak, pakai manajemen, pakai apa. Aku ya nggak ngerti manajemen itu apa. Tapi secara kualitas produk Tetep jagain terus ya. jaga sama terus Bu Rudi. supaya bertahan. Rasa itu perlu loh. Ya. Kalau sampai jatuh rasa itu udah nggak diminati sama pelanggan, kita mau ngangkat tuh sulit. Makanan ini soalnya. Rasa percayanya ya Bu ya? Iya. Rasa percaya sama rasa makanannya Ya itu memang ya harus. Makanya kenapa sampai bertahan sampai hari ini karena aku berjuang untuk memperbaiki tiap hari. Bukan saya bilang sudah cukup ini aja enggak. Tiap hari aku masih mencontoh secara masakan, mencontoh punya orang juga. Ah ini kok lebih enak. Oh ini lebih kurang Terus enak. berinovasi ya? Aku selalu benahi gitu loh. Akhirnya terciptalah menu ini tiap hari. menunya ganti-ganti setiap hari. Ganti-ganti ada. Apalagi kalau sudah Pak Rudi mancing, dapat ikan toh, ikan macam-macam ikan, tak olah jadi asam manis. Tapi asam manisnya bukan
restoran, masakan Jawa. Masakan Jawa. Ya kan ada tempat yang makannya bisa milih menu-menu apa segala macam. Memang cenderungku masakan Jawa. Kalau masakan Chinese aku tambah nggak bisa. Oh, malah masakan Nggak Jawa bisa. Spesialisnya itu ya Bu ya, makan Jawa. Lapar. Iya, karena Lapar gua. Nasi anget ada nggak nih nasi anget? Ngomongin ini aja udah Tapi Pak Rudi pernah mancing yang dapat ikannya ikan Ya lain dong. Ikan. Tapi Tapi udah dibilang kan domelin telepon Bu baru domelin Bu. Tapi rasa tuh penting Bu cuma emang ya, Bu. iya Bu Rudi pesen kamu boleh mancing. Ya. Pulang bawa ikan boleh, tapi jangan ikan duyung. Iya. Kalau ikan duyung minta buka cabang lagi. Kalau ikan duyung itu ya. Ikan duyung. Rasa tuh harus dijaga tuh rasa ya supaya tidak. Lu kan lagi ngomong sendiri, kita tungguin. Lucu banget apa? Kayak mau lucu. Emang mau lucu nggak maksudnya rasa itu penting. Kalau hilang rasa, apa namanya? Kepercayaan orang kayak gimana sih? Maaf. Emang kadang-kadang suka kayak gini. Iya. Loh, ini memang acaranya BTN kan lucu-lucuan. Supaya orang ketawa. Ya. Itu sih yang tapi nggak yang segini. Oke, iya kan kalau kayak lo ya udah ada 33 cabang. Brody udah ada 6 dan udah sampai luar negeri udah terkenal namanya. Apalagi yang pengen dicapai dalam waktu dekat dan jangka panjang apa? Lo singkat ya coba apa yang pengen dicapai sama toko kopi tuku? Nah, pesannya juga Brody sih tadi aku harus mengindonesiakan lah. Kita harus tersebar di mana-mana. Makanya aku juga belajar sama Bu Rudi. Mungkin cabangnya 6, tapi kan nggak ditanya berapa botol sambal yang sudah terjual gitu kan. Nah itu kan enaknya kalau kita udah bisa bikin gitu, pasti kita akan tersebar. Cuma kan nanti jadinya tantangannya tetap di part gimana tuh maintain bisnisnya, jaga kualitasnya gitu. Tapi yang jelas keinginan Tuku sendiri secara besarannya kita pengen going global karena kita pengen kembali memperkuat mengenalkan Indonesia. Jadi orang ingat kopi, ingat Indonesianya gitu. Ingat kopi Indonesia, ingat Tuku gitu. Jaga kualitas lah, Iya, Bu. itu harus terus. Kalau dari Aku Bu tadi memang bilang ya, kualitas tuh perlu. Iya. Ibu berarti masih suka kepedesan nggak Bu tiap hari? Masih. Pintar soalnya kan? Sampai sambel. Saya makan tanpa sambal kurang mantep. Iya. Karena saya Kayak suka dangdut sambal. tanpa goyang ya Bu ya? Goyang-goyang. Iya kan? Gini dong. Iya kan makan kata Ibu kan? Kalau dari Bu Rudi sendiri apa yang mau dicapai oleh sambal Bu Rudi dalam waktu dekat ini Bu? Ya, aku sih kepingin diteruskan anak-anakku sampai ke depannya karena aku merintisnya kan susah sekali. Iya. Nah ini kan anak tinggal meneruskan ya, mudah-mudahan anak-anak semua yang meneruskan. Bisa terus-terus Ya generasi memang berikutnya. Bu. sebelum aku nggak ada, tak lihat anakku semua bisa. Itu dia. Iya, Mau maksudnya masih meneruskan. interest ya Bu ya. Bisa, menerusin ya. bisa. Kita juga Kebetulan anak. Ibu masih butuh anak nggak Bu? Bu, kita bisa Bu nerusin. Siapa tahu anaknya mau bisnis yang lain. Kita siap Bu. Siap, Bu. Meneruskan. Saya suka mancing itu Bu. Mancing amarah tuh. terus butuh MC. Kalau gue nawarinnya lebih aja lebih masuk Rudi akal. banyak ngomong sudah nge-MC harusnya. Di MC sendiri ya. Iya benar. Tapi ini mungkin kita juga pengen berbagi tips memulai bisnis lah. Mungkin dari Bu Rudi dulu yang mulai bisnis kuliah tahun berapa Bu? Sejak switch bisnis? 98. 98 itu yang 95. jualan makanan di mobil ya Bu itu ya? Iya, awalnya ya? di mobil cuma jual nasi pecel kok. Nasi pecel Bu. Dari Jadi pinggir jalan ya. ya apa namanya pindah-pindah tempatnya di satu lokasi aja. Enggak, tetap di tempat itu di pinggir jalan nasi pecel. Itu Ibu yang ngelayanin dulu tuh awal. Iya. Oh ya? Jam 5:30 aku sudah duduk di atas mobil itu. Ke pasarnya jam berapa Bu berarti? Nanti jam 8 tak tinggalkan mbaknya, aku ke toko kan waktu itu masih bisnis sepatu. Oh, jadi dua bisnis waktu itu. Itu cuma iseng-iseng gitu loh jual pecel karena aku orang Madiun, aku paling suka pecel. Ternyata kok berjalan gitu loh. Begitu buka pertama habis udah 1 tremos semaan. Besoknya tambah lagi gitu loh. Akhirnya beberapa pelanggan kalau makan kan dibawa di mobil. Iya. Terus komentar, Bu, cari tempat lah. Nah waktu itu ya kita belum minat ya antara pengusaha sepatu dengan pecel kan
bedanya jauh. Tapi setelah pasar turi terbakar, ini terus punya inovasi lagi toh. Aku gak patah semangat, kuliner Diterusin tak kuliner. terusin kuliner. Berarti tipsnya untuk yang berbisnis adalah jangan patah semangat ya. Nggak boleh. Kerja Nggak keras boleh ya. Bu Rudi sampai hari ini tetap semangat untuk apa yang bisa diciptakan lagi, menu apa lagi itu tetap tiap hari. Yang paling terbaru apa Bu menu dari tempat Bu Rudi? Kalau bilang terbaru ini baru gulai kepala salmon. Gulai kepala salmon. Baru denger? Iya, baru dengar ada ya. Makanya aku bercita-cita ingin membentuk satu tempat gulai kepala salmon. Wow, jadi identik lagi. Salmonnya dari Jakarta kok aku datang. Salmonnya bukan Kepala dari salmon loh, Kepala. bukan dagingnya. Iya, kepalanya tuh. Tapi kesulitan finansial pernah nggak Bu selama jualan nasi bisnis itu Bu? Kalau Utang-utang gitu. Utang apa? Utang duit maksudnya Bisnis untuk buat modal, gitu. Ada nggak Bu kesulitan finansial? Nggak ada. Enggak lah, itu kan modalnya enggak seberapa gede ya. Tapi kalau sudah berjalan, gampang lah. Muter aja terus Ibu Muter ya. terus. Tapi memang dari awal barengan Pak Rudi. Apalagi kenal sama BTN. Iya, Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya yang Luar biasa. 100, pasti kayak yang 100 episode Bu Rudi. Kayaknya lebih masuk guru dia daripada kita. Bukan podcast aja kan. Kalau dari lo apa ya tipsnya ya buat yang Iya. mungkin lagi mau mulai bisnis apa segala macam. Atau finansialnya juga tuh Iya. boleh tuh. Karena bisnis kopi itu kayaknya paling seksi lah untuk anak muda kayak pengen bikin tempat kopi ya tempat kopi Iya. gitu. Nah, tapi justru awalnya dari karena seksinya itu tempat kopi. Karena kan biasanya kan anak-anak kalau bikin kopi nih biasanya karena passion, karena cinta kopi gitu. Tapi padahal kalau kita bikin bisnis, apapun yang kita masak, apapun yang gue bikin kopinya, ujung-ujungnya kita harus menjawab kebutuhan pasar dulu. Oke. Jadi sebelum kita bikin apapun, mengerti dulu kebutuhan pasar. Karena apapun yang kita pengen bikin, kita jago bikin di situ, tapi kalau nggak dibutuhin, nggak kepake kan. Oke. Saat kita sudah dapat konteksnya, yang kedua kita akan masuk ke produk. Tentu kita harus bikin produk bukan cuma bisa bikin ya, tapi bagaimana itu produk tersebut bersaing. Tadi Bu Rudi bilang kayak, bagaimana sambalku beda sama ibu-ibu lainnya dan sebagainya. Dan tapi yang paling terakhir yang suka dilupain sama anak muda adalah part finansialnya tadi gitu. Karena ada beberapa sesimpel mereka tidak menghitung biaya harusnya investasi berapa atau biaya mereka keluarnya dari mana. Cash flow ya. Atau yang paling gampang deh, misalnya sekarang kalau kita tidak peduli sepeser pun, itu akan berpengaruh terhadap bisnis jangka panjangnya. Jadi paling penting sekarang problem nih kalau bisa anak muda, satu dia biasanya tidak bisa mencatat secara detail transaksinya. Itu udah paling, kita nggak akan punya dokumentasi, nggak bisa nge-tracknya. Ya. Atau nanti kalau kita nggak sadar keuangan, misalnya paling gampang kalau kita semua bisnis lancar pasti nabung ke bank kan. Misalnya nanti di part banknya ada Banknya bang apa nih? bank BTN. Ketahuan aja gitu. Anjing aja. Awkward gitu kan. Tapi part keduanya kayak misalnya ada beberapa bank lain selain bank BTN punya biaya-biaya transaksi yang kadang ada limitnya kadang buat melakukan transaksi tersebut. Terus yang ketiga juga di dalamnya ada part biaya dalam transaksi yang juga kita kadang-kadang kita suka lupa itu berapa dan itu akan berpengaruh di jangka panjang apa enggak. Betul. Nah, tapi kalau Bu Rudi, kalau masalah pencatatan transaksi itu nggak pernah masalah ya Bu ya? Enggak ada masalah. Karena udah di BTN itu. BTN ya, tinggal gretek-gretek tambah aku nggak ngerti. Tahu-tahu uangnya di BTN berapa ratus juta. Kayaknya di sini saya ikut ke Surabaya. Jadi kan tenang, Jadi tenang ya Bu ya. aman uang di BTN. Iya. Jadi segala macam pencatatan transaksi aman ya Bu setelah Aman, mau ambil hari ini cair. Iya. Transaksinya detail, lengkap, Lengkap, dan juga lengkap. apa juga yang tadi bilang. Jadi challenge masalah finansial udah teratasi dengan adanya BTN. Betul. Apalagi Begitu udah jadi ada nasabah ya? trouble, Iya. langsung karyawan BTN datang langsung dibetulin kok. Servisnya juga bagus BTN. Ya udah bukan nasabah, udah jadi nasabah kan soalnya. Udah lama banget. BTN Surabaya ya Bu ya? Iya, Surabaya ya. Siapa yang di BTN Surabaya nggak kenal sama Bu Rudi? Oh, Bu Rudi lewat BTN Surabaya nih, sambal. Kepala cabang pada tangannya geter kali ya.
Iya. Karena kan ini pentingnya tabungan BTN bisnis ya, dapat ngebantuin ibu ya Ya. untuk usahanya ya bu ya. Nanti saya pulang Surabaya, UMKM saya anjurkan ikut BTN. Yes, terutama itu Ya. tabungan BTN bisnis tuh. Iya, Karena BTN itu ada singkatannya kan. Ibu kan Iya, tahu. betul. Ibu kan Jangan katanya lagi. Bu Rudi itu udah BTN banget. Iya. Bu Rudi seneng kalau main singkatan-singkatan. Iya. Di sosial medianya ibu suka main. Betul. Iya. Kita pengen Coba kamu tanya aku. Coba. Kita tanya singkatan BTN ke Bu Rudi. Singkat kita ya. Oke Bu. Ya. I. Kan BTN. Salah ini berarti bukan nasabah BTN ini. B berarti Bu ya. Oh, B Bu. Oh, Beb, langsung saya jawab. Apa itu? Bebas biaya transaksi. Terus ya, terus T. Lah, oh ya betul. Aku main salahkan orang. Transaksi yang lebih rinci. Oke. N. N. Paling enak narik uang lebih leluasa. Sekarang Mas Dika X. Y. Jauh banget tuh gua. Z. Itu juga BTN S, ini, BTN. S itu jawabannya salah kalau enggak mempunyai kartu BTN. Ditambah sama ibu. Ibu kayaknya bisa semua bu. Cobain dulu. Aku antarkan ke kantor BTN. Coba saya coba ya Bu ya. Coba. P. 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 Oh mungkin pelanggan setiap Bu, nih. X. Susah yang kan. Jangan X dong. Jangan X Itu dong. bisa sejam sendiri. Keren banget ini banyak keuntungan yang bisa didapetin dari tabungan BTN bisnis ya. Seperti bebas biaya transaksi tadi ibu udah bilang, kemudian limit transaksi yang lebih leluasa juga dan pencatatan transaksi yang lebih detail. Soalnya Itu yang saya tadi tuh. Bu Rudi sudah lama ikut BTN, jadi mengerti lah. Makanya teman-teman yang belum kamu langsung ikut BTN. Saya telepon orang keuangan dulu. Iya. Iya. Kebetulan orang keuangan udah nyampe. Terima kasih. Jadi ini pembukuan. Paling nggak ini salah satu tips juga buat yang lagi nonton. Ya. Salah satunya memudahkan proses bisnis dari Bu Rudi. Salah satunya pencatatan yang detail oleh tabungan BTN bisnis itu ya Bu ya. Iya, betul. Tadi itu udah disounding Tio juga kan soal Iya. detail-detail Keluar masuk. transaksi. Ini bisnis juga Bu, jualan sate. Tapi ada pelanggan nawar dikasih sama dia. Makanya bangkrut Bu. Masa ada jualan ditawar? Dan dikasih lagi. Dikasih lagi. Kemal ini emang udah lama berbisnis. Kita Benar. tinggal nunggu kisah suksesnya untuk jadi Benar. sebuah story. Nggak, bedanya bisnisnya Kemal sama bisnisnya Tio jelas. Tadi kan Apa? Tio menjawab kebutuhan pasar. Iya. Menjawab kebutuhan pacar. Jadi pacarnya siapa bisnisnya apa gitu yo. Ngikutin pacarnya. Jadi beda pacar, beda bisnis. Iya. Tadi emang yang kalau gua ini nih simpulin nih dari Bu Rudi dan juga Tio ya, itu memang selalu inovasi, jawab kebutuhan pasar dan tahu apa yang dipengenin sama Iya, betul. masyarakat. Karena Harus. mereka berdua dengan kita juga tahu kalau hidup gak cuma tentang hari ini. Iya benar. Itu yang paling Terus benar. berinovasi. Jangan nunggu, kalau misalkan nunggu ya makin lama. Kalau nunggu terlalu lama ya, itu dari diri sendiri. Iya. Kita mau bangun jam 3, kita bangun jam 3. Bu Rudi setiap hari bangun jam 4. Nggak pernah lebih dari jam 4. Paling lambat setengah 5. Jam 4 selalu Ibu. Dia baru tidur Bu Jumat. Habis nonton bola Iya, tahu dong kenapa dagangannya gagal. Soalnya begitu. pemikiran bisnis itu terus jalan. Hari ini gimana ya? Untuk memecahkan masalah pasti ada masalah ya. Tiap hari pasti ada. Apa ya hari ini? Ya mudah-mudahan nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya terus itu pasti ada di pikiran saya. Masalah pasti ada, tapi masalahnya selalu berdampingan dengan solusi. Iya. Harus Seperti lo ada. punya masalah keuangan ya BTN hadir. Itu kan BTN jadi bisnis ada. aja bukan utang. Dan bisnis tuh nggak usah muluk-muluk dari yang langsung besar, Iya. gitu, Nggak nggak usah bisa. langsung ke sambal Bu Rudi atau ke toko kopi tuku. Bisa mulai dari depan rumah tadi ya, kayak Tio, atau dari mobil dulu. Dulu gitu ya, Bu. pertama saya buat sambal 1 kilo cabai. Sekarang berapa kilo? Antara 400 sampai 500 Wow, 500 kilo 1 cabai. kilo. Dulu diulek. Sekarang udah enggak. Sekarang yang enggak. Nangis-nangis Bu. Pakai mesin kalau ngulek gini ya tangannya potil. Apa yang artinya model Bu? Copot. Iya. Tapi yang lo bilang tadi sih, Cak, bukannya masalah bisnis nggak jangan muluk-muluk gitu. Tapi justru kalaupun mau muluk-muluk itu kan kalau kayak
nggak terukur untuk tercapainya. Ya kalau bisa diukur. Betul, kan kita butuh small win ya. Ini mungkin juga buat ngobrol sama teman-teman semua nanti di rumah bahwa saat kita jalanin bisnis pun justru karena kita mau besar itu semuanya harus terencana kan. Dan nggak ada kisah-kisah, kita nanya Bu Rudi dari tadi nggak ada tuh kisah gampangnya. Semuanya butuh akan panjang gitu kan. Nah yang jadi tanam harus paham bahwa semakin lama kita nggak mulai, semakin lama kita nggak dapat learning proses tersebut gitu. Dan ini semua tuh konteks dalam bisnis itu jangka panjang. Ini kan bukan kayak mau bikin acara buat pacar gitu kan tadi kan. Tapi ini karena kita mau bikin bisnis, jadi ya kita harus berpikir panjang dan disitulah konteksnya bahwa karena kita hidup nggak cuma untuk hari ini gitu kan. Jadi itu udah mental yang harus dipahami bahwa semua butuh proses. Jadi buruan mulai, buruan dibayangkan bahwa kita nggak bisa gini-gini aja gitu. Kita butuh panjang gitu. Mulai ya? Ya saya mulai deh. Mulai dulu. Langsung. Gua dulu. Ya. Makasih ya, Bu Rudi, makasih ya Bu Rudi. Terima kasih Bu Rudi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu, ingat muka kita berempat kalau main ke Surabaya ya Bu. Bu, kalau kita ke tempat Bu Rudi kita foto ya. Iya. Panjang di tembok ya Bu. Kan yang penting bawa kartu. Oh iya. Nggak apa-apa, umpama kartu BTN lupa, pokoknya aku kan sudah tahu. Iya. Namanya ya Bu, namanya Semi, Jeffrey, Andri, sama Bagas. Jeffrey Borun tuh. Asik. Makasih ya. Terima kasih.